Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada. Nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Ketika saya bahas mereka, langsung ditelepon nama polisi. Di situ saya diancam oleh Habib Alwi, Habib Asli Alwi Al-Attos, Mamma Mia Lezatos. Beliau mengatakan, TIJ, ente jangan bahas-bahas imam besar. Itu ikon. Itu ikon para habaib. Kalau ente bahas beliau, ini ente ada surat yang ente bisa kapan saja saya laporkan balik dengan hukuman 20 tahun. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada. Nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Kenapa Kiai Imaduddin, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Fulan, banyak kiai, tokoh-tokoh banyak, mulai dari anggota DPR, politisi, semua pada bunyi. Kenapa? Memang melihat bahayanya gerakan-gerakan Bahlawi. Jadi bukan sesederhana itu, tidak. Bukan yang mau percaya silakan, beres kan? Enggak begitu. Lihat bagaimana mereka merencanakan menguasai Indonesia. Pertama tadi, pendangkalan akidah, dilemahkan dulu akidah umat, bikin percaya 100% bahwa kami turunan Nabi, dalam darah kami mengalir darah Nabi, diyakinkan dulu itu umat. Setelah diyakin, didawir, diperes secara ekonomi. Itu kan faktanya. Nah, ada bikin kuburan-kuburan palsu, ribuan kuburan palsu. Ini sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel, Yahudi mau menguasai Palestina, sebelumnya dibuat dulu tuh kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Ini dulu, tanah ini dulu milik leluhur kami. Lihat kuburan-kuburan orang-orang Yahudi, Israel. Ini tanah leluhur kami. Ternyata tujuan kuburan palsu itu persis. Ribuan kuburan palsu di Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah banyak dibongkar, walaupun belum semua. Saya hanya kasihan sama Habib yang menjebloskan saya ke penjara. Setelah saya keluar dari penjara, sempat juga mereka menebarkan fitnah oleh para mukibin dengan mengatakan saya kerjasama dengan intelijen, karena waktu itu saya dijebloskan ke penjara, kemudian intelijen dari kepolisian datang untuk meminta bantuan saya untuk menyerang habaib. Itu tidak benar. Kenapa? Karena Kapolda Aceh pada saat saya ditahan itu masih dijabat oleh seorang Habib. Kapolda loh, bintang 2, saudaranya si Alwi. Kemudian mereka mengatakan, kalau ente memang tidak percaya dan ente mengatakan kami bukan cucu Nabi, mana buktinya? Nah, di situ saya mendukung tesis Kiai Imaduddin sebagai orang yang membantu saya untuk membuktikan apa yang mereka minta gitu. Mereka minta data, mana data, kan gitu. Akhirnya disodorkanlah sama Kiai Imaduddin. Apakah TIJ setelah dipenjara dilaporkan oleh mereka TIJ dendam? Itu tidak benar.
Kalau seandainya saya sangat membenci Habib, saya ingin membalas dendam, bukan seperti ini. Saya hanya membuktikan omongan mereka. Nah, mereka kan koar-koar. Kalau TIJ itu musuh umat Islam, musuh para ulama, pembenci zuriyah Nabi, pembenci habaib. Ternyata tidak demikian. Buktinya apa? TIJ tidak diusir dari Aceh. Sedangkan kita tahu di Aceh itu ada sedikit perbedaan karena ada otonomi khusus kemarin. Jadi di Aceh ini diberlakukanlah syariat Islam. Bukan karena proposal Pak Rizik, bukan. Itu adalah cara pemerintah untuk merangkul orang-orang yang pada saat itu hampir 90% masyarakat Aceh mendukung referendum, mendukung merdeka. Nah, maksudnya mendukung referendum, di situ kan ada dua opsi, otonomi khusus dan opsi merdeka, artinya pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya oleh pemerintah, oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengusulkan untuk diberlakukan syariat Islam kepada Aceh, gitu, ya. Karena waktu itu, ya boleh dibilang banyak yang gembar-gembor kalau gerakan GAM ini merupakan terorisme. Bukan. GAM itu tidak untuk semata-mata memperjuangkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka lebih condong kepada untuk memerdekakan Aceh dari pengaruh pusat, dari pengaruh Jakarta, dari pengaruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya saya dikatakan sebagai PKI, dikatakan sebagai pembenci umat Islam, buronan umat Islam, pembenci ulama, maka itu tidak terbukti. Tidak terbukti sama sekali. Bahkan si Kumar Lampung atau Habib Asli Kumar Lampung, Asgaf, dia mengatakan bahwa saya itu pakai ilmu setan dalam menyerang mereka. Otomatis kalau saya pakai ilmu setan, orang tua saya mengajarkan ilmu setan. Guru-guru saya di Aceh ini mengajarkan ilmu setan. Nah, kebetulan saya belajar agama sedikit-sedikit dari kakek. Sama kakek saya, belajar alif bata, belajar doa bersuci, doa-doa apalah yang wajib, yang setiap hari kita gunakan dalam kehidupan kita. Jadi rata-rata guru agama saya itu ya dari keluarga sendiri. Gitu. Saya belajar kajian tasawuf atau apa itu dari guru saya sendiri. Kajian-kajian hakikat, tapi bukan halu gitu, bukan ilmu setan itu. Bukan. Karena itu bagian daripada kewajiban. Kewajiban kami untuk menimba ilmu seperti itu. Misalnya kita itu diharuskan untuk menguasai ilmu demikian supaya yang namanya ilmu dobol, yang namanya ilmu nipu, yang namanya ilmu perdukunan, yang namanya kesaktian, yang namanya karamah, yang namanya dongeng, kita bisa membedakan. Jadi nggak usah tinggi-tinggi ilmu, yang penting nggak halu, nggak usah sakti, yang penting ngerti. Begitu kurang lebih ajaran yang diajarkan oleh saya punya guru, Anda punya guru, nggak harus 18 tahun mondok tapi nggak tahu apa-apa, kerjanya nipu orang. Ala kulli hal, jadi saya belajar ilmu pengetahuan tentang agama, tentang akidah, tentang syariat, tentang ma'rifah, tentang hakikat itu dari guru saya. Kebetulan guru saya itu om saya. Masih kerabat saya gitu. Karena beliau tidak meninggalkan nasab. Nah, seperti misalnya saya ini karena jelek, saya nggak bisa jadi bangsawan Aceh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan saya mengusulkan kepada ketua adat supaya gelar-gelar seperti itu tidak bisa diberikan sembarangan.
Saya mengusulkan kepada lembaga adat supaya gelar itu harus memang kepada orang-orang yang hidup di masa masih ada kerajaan gitu. Jadi orang-orang sekarang nggak perlu gelar itu, supaya tidak disalahgunakan, supaya tidak tercemar gitu. Nah, makanya saya tidak asli, saya bukan bangsawan asli. Dari dulu saya perasaannya udah ngomong begitu. Nah, karena saya tahu saya jelek, saya miskin, saya bodoh gitu, nggak bisa baca kitab seperti Baginda Kori. Jadi begitu, saudara. Nah, terkait masalah Habib yang mengatakan saya ini memakai ilmu setan atau ilmu jin, kata mereka tuh, karena saya bisa mengetahui. Misalnya mereka lagi ngapain di belakang layar, saya tahu. Misalnya mereka lagi apa? Lagi sakit misalnya. Kayak sebelum si Kumar dan si Alwi ini ngelaporin saya, itu saya tahu mereka meriang. Si dua bocil ini meriang. Nah, dia tanya itu sampai di depan saya itu. Ente TJ kok tahu kalau ada dua Habib yang sorbannya sebesar ban Vespa meriang gitu. Kebetulan waktu itu aneh sama Habib Umar itu lagi meriang katanya. Lah kok aneh ente bisa tahu gitu. Nah, itu bukan ilmu jin, bukan ilmu setan. Ternyata saya berhasil membuktikan bahwa yang menggunakan ilmu setan itu mereka. Ilmu setan itu memprovokasi, membohongi, menistai, mengajarkan haluisme, mengajarkan kehaluan untuk umat. Bukan balas dendam, bukan. Saya hanya ingin membuktikan. Nah, ketika kita mengutarakan sesuatu di depan publik, maka kita harus bisa membuktikan. Nah, saya sempat diskusi waktu saya ditahan itu di ruang cyber Polda Aceh dengan siapa ya? Wakil direktur. Wakil direktur. Saya ngomong sama beliau. Beliau memberikan sedikit wejangan untuk saya bagaimana merosting seseorang supaya kita nggak kena delik hukum. Bagaimana berbicara di depan publik, walaupun kita nggak punya public speaking yang bagus seperti saya, kan saya nggak bisa seperti Tengku Sayyid Habib Tengku Kori Al-Kurcaci. Saya tidak bisa berbahasa seperti beliau yang sangat intelektual ya, yang sangat luar biasa public speakingnya gitu. Yang saya sendiri tidak bisa menirukan public speaking beliau. Nah, setelah itu saya diancam. Ketika saya ketika saya live setelah keluar dari penjara itu, ketika saya bahas mereka langsung ditelepon nama polisi. Jangan bahas itu, gini begitu, segala macam. Jangan bahas dulu. Akhirnya saya dengar, berarti ini ada intervensi. Mereka nggak bisa ngelihat saya tampil di live dengan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga saya digelandang ke Mapolda Aceh. Berarti di sini adalah ada upaya pembungkaman. Ada upaya pembungkaman. Dan mereka sebelum menangkap saya, menciduk saya, mereka diskusi di warung kopi, kafe tempat teman saya. Sebelum mereka bergerak, saya udah tahu. H-10 yang pertama ada Habib nelpon saya. Saya udah laporkan, kata Habib. Habib itu waktu itu berpihak ke saya sekarang nggak tahu. Kemudian sebelumnya Simba nelpon saya. Pak, Bapak laporin tuh, katanya. Dia nggak sadar setelah bilang seperti itu, tiba-tiba saya menghilang. Nggak ada kabar, kan kita disita handphone kita. Setelah saya di penjara, di dalam penjara itu mereka ngegibahin saya setiap malam gitu. Apa-apa yang tidak benar, apa-apa yang tidak sesuai dengan kenyataan, mereka goreng gitu. Supaya saya menjadi
orang yang sangat jahat sekali. Maka mereka membuat framingan jahat untuk membranding diri mereka sendiri. Dan polisi juga nonton itu. Saya tanya sama polisi, coba lihat Pak, mereka itu ngerosting saya, ngegibahin saya rame-rame, tetapi sesuai nggak Pak? Apa yang terjadi hari ini dengan apa yang mereka bahas di konten? Nah, kalau Bapak pribadi percaya nggak kalau mereka cucu Nabi? Kalau saya nggak, kata polisi. Nggak lama pun jawabnya. Kalau saya pribadi nggak percaya mereka model-model begini cucu Nabi. Udah. Nah, saya keluar, mereka diam. Nah, kalau saya ngomong di live, langsung mereka telepon. Hapus videonya. Padahal saya udah ganti channelnya kan masih ditahan sama polisi waktu itu. Beberapa bulan kemudian baru dikembalikan itu handphone saya. Saya nggak minta pembelaan, saya nggak minta bantuan pengacara, padahal teman-teman saya udah banyak menyiapkan pengacara gitu. Nah, gitu kan? Nah, karena kebetulan teman-teman saya itu banyak kenalan pengacara. Saya juga punya kenalan pengacara, baik pengacara yang ada di daerah maupun pengacara yang bermain di wilayah Jakarta gitu. Nah, jadi saya ini kan berteman, walaupun mereka keluarga, walaupun saya bukan bagian daripada keluarga Teku, saudara. Nggak ada orang jelek seperti saya jadi Teku, nggak ada. Jadi hulu balang, nggak ada. Jadi kebetulan saudara saya itu dia seorang Teku gitu, dan dia punya saudara juga di Jakarta itu Teku juga. Nah, mungkin kalian kenal kalau saya sebutkan namanya, tapi nggak perlu saya bawa di sini namanya. Nah, walaupun saya bukan Teku, tapi saya punya keluarga yang ingin membantu, bahkan punya pengacara juga yang ingin membantu, gitu. Jadi di situ saya diancam oleh Habib Alwi, Habib Asli Alwi Al-Aqtos, Mamma Mia Lezatos. Beliau mengatakan, TJ, ente jangan bahas-bahas imam besar, itu ikon, itu ikon para habaib. Nah, kalau ente bahas beliau, ini ente ada surat yang ente bisa kapan saja saya laporkan balik dengan hukuman 20 tahun. Dia nggak mengatakan minimal atau maksimal itu 20 tahun. Jadi suratnya itu tergantung. Sebelum mereka sebelum saya memuji-muji mereka mungkin, atau saya mengatakan mereka itu orang baik, nah, jadi saya bisa dilaporkan kapan saja. Jadi saya orangnya penasaran, Bib, sejauh mana mereka bisa gitu. Jadi saya omongin si Rizik, dan itu sebabnya saya ngomongin dia. Kemudian ada pernyataan-pernyataan yang membagongkan dari si Aldo dalam mengangkat telur Bang Rizik gitu. Nah, jadi semenjak saya nggak dendam, saya hanya ingin membuktikan. Kalau saya dendam nggak? Kalau saya dendam nggak bisa si Bahar masuk Aceh. Kalaupun bisa nggak selamat dia. Kalau saya dendam. Tapi kan orang-orang seperti itu bukan musuh saya. Saya sayang sama habaib. Saya cinta sama para habaib. Wawahi. Gitu. Jadi kecintaan saya itu bukan berarti saya mau ditunggangi oleh mereka. Saya nggak mau, saya nggak bisa diatur-atur. Mak bapak saya aja nggak suka ngatur saya, apalagi orang lain gitu. Jadi saya buktikan, apakah saya berani merosting Bang Rizik gitu. Nah, Alwi stres ngarang 20 tahun, emang boleh kayak gitu Alwi? Enggak, beliau itu entah lulusan hukum dari mana. Saya itu sempat kuliah di Sospol 2 kali. Bukan S1, S2, S1 dua-duanya. Karena saya nggak sempat buat skripsi, saya nggak sempat sidang, saya nggak selesai kuliah. Nah, tetapi dalam hukum itu, walaupun saya bukan sarjana hukum, bukan kuliah di hukum, setidaknya di Sospol itu diajarkan. Nah,
tentang hal yang demikian. Nah, gitu, saudara. Kalau bapak saya sempat kuliah di hukum, nah, cuman duluan almarhum ya. Kalau seandainya bapak saya masih hidup, mungkin bapak saya akan ngecek dulu apakah saya benar-benar salah gitu. Kalau saya benar-benar salah, saya yang akan dihajar. Tapi kalau mereka yang salah, itu bakal mati-matian itu dibela. Dan saya nggak minta pembelaan dari orang tua. Saya nggak suka ngelapor gitu. Nah, jadi begitu, saudara. Nah, jadi setelah kejadian itu semua, ya saya coba membuktikan ke mereka bahwa mereka itu di mata saya bukan siapa-siapa. Karena kami tidak ada satu hari pun dididik untuk mengkultuskan orang, untuk berlebihan di dalam agama, apalagi mabuk. Mabuk siwak bekas jigong orang, mabuk sandal orang, mabuk sorban bekas keringan orang. Nah, apalagi mabuk jigong yang dioleskan ke sorban. Enggak. Kami diajarkan tawasul, tapi bukan tawasul ke orang sembarangan. Begitu. Jadi tawasul kami bukan begitu. Agak ada perbedaan di sini. Nah, jadi sejauh ini teman-teman semuanya sudah bisa melihat gitu. Nah, sebelum saya ngebahas mereka semua itu, saya udah pikir-pikir dulu. Nah, saya siap nggak dibully sama masyarakat Indonesia? Saya sigap nggak ketika saya dipersekusi, rumah saya akan dikepung? Saya siap nggak kalau kapan-kapan saya dicegat ketika keluar daerah, atau misalnya saya ke Jakarta gitu? Saya siap nggak kalau misalnya mukibin di Aceh ini akan memukuli saya? Kalau untuk itu, insya Allah aman kalau untuk di Aceh saya. Gitu. Kalau untuk di Aceh, aman. Tapi kalau untuk di luar Aceh, aman juga kalau saya memang ke situ. Cuman belum diuji kan? Belum diuji. Istilahnya begini, istilah katen ya. Kalau saya duduk di warung kopi di mana-mana sini, nggak ada yang ganggu saya. Nah, kalaupun ada kibin, langsung minum kopi cabut. Saya pikir mau manggil kawan-kawannya, ternyata nggak balik-balik.